memang kita kan perlu bermusyawarah lah. Paling enggak kalau voting itu kan keadaannya itu lebih panas Bang ya. Ya kampus mungkin bisa mengelola air dengan baik. Ya kenapa kota yang mungkin sumbernya yang lebih besar kok nggak bisa kelola gitu. Mekahnya oke gitu Bang. Semoga Serambi Mekahnya juga bisa. Masalah kita ini kan complicated kali udah gitu. Itu dia Bang. Kita tuh satu potensi, ya kan. Yang tahu juga masalah anak-anak muda tuh kan kita juga sendiri. Betul. Gitu. Contohnya nih kayak hari ini nih kan. Kita sama-sama muda, paling nggak tahu nih masalah Bang Soan apa nih ya kan. Aceh ini sebenarnya potensi luar biasa ketika kita bisa memaksimalkan letak kita dengan program tadi itu EMTGT itu kalau optimal gitu Bang. Makanya penting pemimpin yang sangat aware harus memimpin Aceh, Kota Banda Aceh itu biar tadi itu optimal. Rud, Yuk. ini Rud. Pengen nyari lah Rud. Jadi apa? Teman-teman yang agak muda sedikit lah. Kita kan pengen ngobrol banyak tentang anak muda nih. Bapak ngomong-ngomong anak muda. Ini tahu arah kemana nih? Kemana? Pasti kalau udah cari yang muda-muda, mau cari yang istri muda juga nih. Enggak lah, ngapain ke istri muda? Nanti istri tua merajuk balik ke rumah istri tua. Ada lagunya? Ada lagunya. Tapi bukan istri muda. Bukan. Bukan. Apa nih? Anak muda apa nih? Anak muda yang seneng buat diajak ngobrol dan diskusi yang keren lah. Kita kan pengennya gitu dulu. Belakang ini kan saya kan punya teman. Maksudnya anak muda tapi pemikiran tua. Kita nggak pengen anak muda pemikiran tua. Ada anak muda yang ketua-tuaan. Anak muda ketua-tuaan. Ketua dipanggil. Iya. Anak muda tapi ketua. Apa Pak? Enggak ada. Iya kan? Iya. Orang udah tua, ngaku-ngaku muda. Itu juga ada. Seringnya di baliho-baliho. Di baliho. Betul. Iya kan. Iya, begitu. Kedengar nggak Pak? Ini ada suara ketawa-ketawa yang agak jarang didengarkan di studio kita. Betul. Nah, kalau gitu Rud, cobalah. Di Langsung podcast kan aja. semuanya ada Rud. Kita panggilkanlah yang paling muda di podcast kali dan ini sejatinya anak-anak muda, suara harapan anak-anak muda. Bang Afdal. Bang Afdal. Nah, ini baru anak muda. Ini baru anak muda ya? Ini anak muda. Kalau Bang satu lagi? Ngaku muda. Kalau saya ada teman saya kan bukan teman lah ya. Ya. Tetangga gitu. Saya panggilnya, "Pak, kemana?" Jangan panggil saya Pak, panggil saya Bang aja. Umur sama kayak bapak saya. 60 masih mau dipanggil Bang. Tapi masih Bang ya? Masih Bang. Jiwanya muda. Bang Afdal tapi emang masih dengan anak muda nih hari ini? Alhamdulillah karena masih di keadaan itulah Bang kan. Umur kita juga masih sesuai lah Masih ya. fresh. Masih Tapi beliau konkret loh jadi anak mudanya. Beliau juga sempat menjabat sebagai ketua KNPI kan ya? Oh iya. Betul. Tahun berapa tuh Bang? Kita terpilih itu di 2016 sampai 2019. Oke. Ya, bareng teman-teman dipercayain sama kawan-kawan untuk mewakili mereka lah mimpin satu organisasi yang mungkin sangat besar tuh kan untuk nasional. Alhamdulillah terpilih berkat kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya. Ya syukurlah paling enggak di situ kita nambahin teman karena kan memang hidup ini nambah rezeki ini dengan nambah teman gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang rezeki dari teman kan. Kasih itu quote-quote terkait dengan musuh dan teman. Hah? Siap. Jangan mencoba saya. Yang ini kan biasanya Yang ini quote mana? pada umumnya kayak 1000 teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Iya, Itu betul. dia. Karena Ya, memang sejatinya hari ini untuk membangun kota Banda Aceh, membangun negara ini dengan mencari teman dan relasi sebanyak-banyaknya. Ya. Betul. Betul. Ya hari ini kan podcast ini baju kena relasinya. Wih. Luar biasa lah dia. Iya, luar biasa. Nah, kalau nggak ada relasi kita nggak mungkin bisa ngundang kayak beliau. Betul. Kita bisa ngundang siapa-siapa. Maya Bungsu tuh relasi, Rud. Jangan salah Anda. Hah? Maya Bungsu relasi. Oke, relasi Anda tapi. Relasi Anda. Relasi kita semua. Oke, tapi aku nih balik lagi ke terkait KNPI tadi ya. Maksudnya aku ngeliat ketua-ketua KNPI ini memang bukan orang-orang yang sembarangan. Dari zaman dulu tuh ya. Jadi kader-kadernya oke-oke. Terus juga track recordnya ke depannya juga mereka mengisi nih kursi-kursi pemerintahan dan juga sangat berdampak kepada masyarakat. Nah, ini aku dapat bocoran ya. Apa tuh, Rud? Bocoran nih Ntar dari. di map ini ya? Boleh, buka. Banyak loh. Banyak. Ya. Waktu Bocorannya? itu
Bang Afdal itu naik sebagai ketua KNPI aklamasi sifatnya. Ah, kenapa gitu? Iya, waktu itu aklamasi. Oh iya, Coba ceritain dong. alhamdulillah. Memang kita kan perlu bermusyawarah lah. Paling enggak kalau voting itu kan keadaannya itu lebih panas Bang ya. Iya. Jadi dari hasil diskusi juga mungkin wali kotanya ikut membaur, berdiskusi bareng kita biar nggak pecah anak-anak muda. Udahlah akhirnya kita dipercayakan untuk itu. Baik. Mungkin kawan-kawan yang belum sering jumpa sama kita, kebetulan kan saya dulu juga kuliah di luar Bang. Oh ya tunggu, betul. Ya, Di sini kan jadi- Keluarin lagi nih makanya. Beliau sempat kuliah di Kuala Lumpur. Di Malaysia, di Penang. Di Penang. Oh bukan salah nih. Di Penang. Beliau itu kuliahnya di ini Pak, di USM. USM. Iya. University Science of Malaysia. Iya. Malaysia ya? University Iya, Science Pak. Malaysia Bisa. gitu. Jadi Fokusnya apa tuh waktu itu? Jadi jurusan kita itu kan HBP namanya, Housing Building Planning. Jadi lebih ke housing study, gimana kalau kita buat satu perumahan yang layak huni. Terus kita juga mempelajari tentang tourism planning Bang. Gimana satu kota itu tourism yang baik itu gimana gitu kan. Terus juga belajar tentang planologi ringan lah untuk membangun suatu kota harapan gitu. Bang Afdal, tanya dong. Nih mau tanya nih Rudi kan. Apa? Karena di usia-usia kita yang matang ini, kita Iya. matang sebutannya ya. Banyak teman-teman kita, rekan-rekan sejawat itu pada ngambil KPR misalnya gitu kan. Karena tadi kan housing katanya, perumahan kan. Iya. Rumah harapan. Apa sih tadi? Iya. Housing study ya. Iya. Iya. Nah, ini itu ngelihat Housing zaman planning. sekarang banyak KPR itu janjiin cicilannya murah, DP-nya murah gitu ya kan, berkepanjangan kayak gitu. Bagus lah. Iya. Ternyata pas begitu udah tinggal, airnya nggak ada, listriknya nggak ada. Itu gimana tuh Bang dalam melihat fenomena Apakah gitu? Dan masuk itu dalam fenomenanya dekat sama Iya. kita di Banda Aceh. Itu masuk nggak dalam kuliahnya Bagdad? Itu kayak lebih ke scam tuh. Gimana Bang Abdal? Ya, sebenarnya kalau housing study itu memang kelayakan satu termasuk tadi tuh Iya. water supply-nya ke layak lah, dianggap layak satu perumahan itu, ya itu kita pelajari memang. Oke. Contoh juga di sana kami itu kan sering site visit Bang di Malaysia karena selain kita belajar teori, kita juga diajak sama dosen-dosen di sana tuh untuk site visit ke tempat. Contoh misalnya tentang water treatment plant. Iya. Itu gimana ngelola air yang udah kotor, dari kotor dikelola ke water treatment plant tadi dan bisa dikonsumsi kembali Baik, gitu baik. Bang. Sebenarnya itu kampus aja di sana Bang bisa ngenerapin itu. Kampus aja tuh? Pastinya bahasa guru-guru kami itu ya kampus mungkin bisa ngelola air dengan baik. Ya kenapa kota yang mungkin sumbernya yang lebih besar kok nggak bisa kelola gitu. Oh. Baik. Itu kampus bisa. Kamu bisa. Banda Aceh kok nggak bisa? Hai, Ya pasti ada waktunya bisa gitu. akan ada waktunya. Ya kita nggak tahu ya. Tapi ya, Siapa? Bang Abdul optimis ya? Ya insya Allah lah harus kan, seharusnya Ya, memang itu. betul. Harusnya karena itu emang sumber awal kehidupan itu kan juga di air bersih tadi Bang. Kan kalau ketika ikon kan sumber air Sudekat. Kita kok sebenarnya suilang. Oke, tapi kan sebelum kita bahas jauh mengenai isu-isu permasalahan lingkungan sekitar kita juga, kita bahas Bang Afdal dulu dekat-dekat yuk. Iya. Udah ada Bang Afdal di sini ya kan. Aku pengen kenal lebih jauh juga dengan Bang Afdal. Katanya juga tadi putra asli kota Banda Aceh. Asli Banda Aceh kan Bang ya? Ya, saya memang dari Campurannya mana Bang? kecil banget. Saya lahirnya tuh di Tringgading Bang. Kita juga dari. Satu kampung sama saya dong Bang. Oh gitu ya. Pidi Jaya nih. Pidi Jaya. Enggak, dia Bang semua Takengon iya. Pidi Jaya iya. Ada yang kan betul. Ya kan maksudnya Sandingin iya. biar dekat. Oh, biar dekat. Iya. Cuman memang dari kecil Bang kita juga udah kemari. Kebetulan kan orang tua saya tuh guru di sini. Guru. Oh sama juga dia. Iya. Orang tuanya guru. Biar dekat. Biar dekat. Betul-betul pendekatan. Ya, kalau mama saya guru ngaji. Bisa. Cegu. Aduh, ya. Terus karena orang tua tadi guru, jadi kami pindahlah ke sini semua Bang. Ya alhamdulillah udah dari kecil lah mungkin di Banda Aceh. Ya. Punya teman-teman dari TK, SD semua lah di sini Bang gitu. Ya, jadi paling enggak kurang lebih kan merolesnya
tahu dikit-dikit lah tentang kota gitu Bang kan, tentang kehidupan kita nih yang dari sini Bang. Tapi baru umroh juga beliau. Baru umroh juga? Baru umroh. Emang kapan umrohnya terakhir? Umroh di puasa kemarin Bang. Oh sempat ngambil puasa umroh? Itu rezeki kali lu. Alhamdulillah puasa memang motivasinya itu memang istri Bang sebenarnya. Oh. Kenapa? Kenapa? Jadi rencananya sebenarnya kan memang pingin umroh itu di bulan 11 Bang kan. Cuman istri, wah Bang nih kepingin lah coba puasa di umroh. Katanya rame luar biasa puasa. Gitu kan. Iya. Jadi akhirnya cobalah Bang. Kemarin di puasa kami coba dengan istri pergi ke sana umroh. Gimana waktu umroh Bang? Experience gimana? Menarik ya? Menarik lah Bang. Kita kan lihat kota yang luar biasa, syariahnya oke gitu kan. Mekahnya oke gitu Bang. Semoga Serambi Mekahnya juga bisa. Mekahnya oke, Serambi Mekahnya gimana nih? Iya, kalau itunya rumah kan, Mekah itu rumah. Paling nggak terasnya itu juga mirip-mirip lah. Harus lah. Iya, kan? betul. Karena kan tujuan pertama itu kan pasti orang ke Serambi dulu Bang. Ke Serambi Mekah dulu baru bisa masuk Mekahnya gitu kan. Nah, semoga kita bisa jadi gerbang yang baik untuk bisa masuk ke rumah tadi. Betul. Mantap. Kan di sana kan udah banyak gedung-gedung tinggi. Masa kita baru satu gedung tinggi kan. Landmark ya jadi. Itu aja yang paling dianggar tuh. Iya dong. Ya minimal ada gedung-gedung lain nanti insya Allah. Tapi kalau bicara gedung di Banda Aceh yang tinggi cuma landmark satu itu, ya kan? Ada juga yang lebih tinggi lainnya. Apa tuh? Harapan pemuda Banda Aceh kepada pemimpinnya. Berat. Iya, emang apa sebenarnya harapan anak muda? Kalau yang Bapak kan anak muda nih. Betul. Harapan Bapak sendiri apa sebenarnya? Maksudnya aku gini ya. Aku juga kalau ngobrol nggak suka yang asal nyeletuk aja. Aku acuannya ada data gitu kan. Jadi kalau aku lihat data, ini kenapa kok langsung ada mau cari data? Coba buka map kuning dulu. Map kuning. Kayaknya map kuning air ini suka menyita perhatian ya? Betul. Ada apa dengan map kuning? Coba data Anda apa tadi? Biar kita masukkan sini. Boleh. Cocok enggak? Ini menurut data yang sudah saya himpun dari BPS tahun 2023, Pak. Asik. Jadi keterlibatan pemuda ya dari usia 17 sampai dengan 30 tahun itu bisa ada 50.000 lebih, Pak, untuk di Kota Banda Aceh. Yang mana angkanya itu tinggi. Kalau komparasi terkait dengan warga, ada 250 ribuan. 50 ribu itu termasuk tinggi, Pak. Oke banget itu. Iya. Dan ini peran baik buat anak muda terlibat dengan aktivitas politik, Pak. Oke, termasuk di sini ada Gen Z berapa? 17.000. Gen Z 17.000. 17.000 kurang 5.000. Gitu. Gen Z ya. Sisanya masih galau. Pemilih baru. Pemilih pemula. Nah, Bang Abdul ngelihat potensi anak muda Gen Z itu gimana Bang hari ini, Bang? Excited nggak? Wah, luar biasa lah memang. Memang kan ini masanya kita nih Bang. Betul. Karena sebenarnya permasalahan paling besar kita karena dilihat dari potensi pemilih dan sampai 100 ribuan mungkin kan, atau di bawah itu atau gimana. Masalah yang terbesar berarti masalah kita Bang. Iya. Nah, jadi kalau di kota ini menyelesaikan masalahnya anak muda berarti selesai udah ya kan? Ya, betul. Berarti udah hal yang paling besar diselesaikan berarti udah segitulah potensi kita Bang anak muda gitu. Karena memang masalah kita ini kan complicated kali udah gitu. Itu dia Bang. Iya. Nah, jadi aku berarti juga kita butuh sosok kayak Sintayong yang bisa U23 tuh. gitu. Ini Sintayong kita nih. Sintayong kita. Ini Sintayong kita. Betul. Karena apa aku bilang gitu, kita tuh udah hidup dengan beberapa periode pergantian pemimpin yang nggak ada menunjukkan hasil yang cukup baik juga sama kita. Kita tuh sering kayak kena apa ya? PHP gitu, Jadi contoh jauh-jauh nih. Digalak. Contoh ini aja nih, terkait dengan jalan yang mulus aja. Iya. Itu jalan yang mulus, ya Allah, jalannya bolong-bolong gitu. Kadang-kadang kalau di TikTok kan banyak tuh jalan Aceh terbaik. Kenapa Anda bilang bolong-bolong? Oh, maksudnya Kota Banda Aceh? Iya. Yang mana tadi kan Serambi Mekah kayak Betul. Bang Abdal bilang ya kan. Harusnya itu bisa jadi rumah bagi sebagian orang besar gitu. Contoh nih, orang itu kalau datang ke Banda Aceh menggantungkan harapannya dengan harapan apa? Bisa merubah hidup lebih baik. Dari kampung nih, kayak Bang Abdul bilang. Yeah. Bang Abdul datang dari Trenggading, sama aku juga datang dari Trenggading, pengen ke Banda Aceh merubah hidup lebih baik, Sekolah lebih baik, kerja lebih baik. Sampai Banda Aceh jalannya nggak baik. Betul. Iya, tapi itu harapan-harapan dari anak muda. Banyak lah pokoknya Ruth yang terabaikan ya. Betul. Ya. Harapan kau apa untuk Kota Banda Aceh? Saya perbanyak event. Event dong. Ya kita kan industri kreatif kan. Oh iya. Jadi kita pengennya event itu
bisa Biar banyak job ya. itu betul, biar banyak job. Ya, kemudian juga anak-anak muda jauh lebih positif kegiatannya. Berarti yang gue maksud di sini adalah anak muda itu kurang ranah ekspresi gitu, Pak. Iya, kurang Kayak ekspresi. wadah-wadah ekspresinya tuh kurang. Apa Iya. aja kalau kita bahas mengenai ekspresi ya, hiburan ya. Ya. Berkesenian kalau untuk fasilitas gedung yang mumpuni kayaknya nggak ada gitu ya. Ya, kayak yang di Bandung gitu kan. Akustiknya Iya. gitu, terus juga berapa orang menampungnya nggak ada Betul. juga. Ya kita kan cuma satu gedung paling gede kan AC dan Daud untuk bikin suatu pertunjukan. Betul, itu pun kita udah lomba-lomba sama orang sunat dan nikahan. Betul. Jadi susah gitu Susah. mau buat gedung pertunjukan yang berkualitas. Nah, kita ada pengennya gitu, gedung-gedung kayak gitu. Sedangkan hari ini itu kan Bang Afdal dan juga Ad, itu yang namanya profesi orang udah jauh berbeda dibandingkan tahun 90-an. Ada banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang dulu nggak tersentuh, yang nggak terpikirkan, hari ini udah digarap sama semua orang. Iya. Apakah itu seniman, ya kan, ada content creator. Yang mana kita juga hari ini Banda Aceh harus menawarkan solusi-solusi yang jauh lebih aktual juga. Betul. Gitu. Jangan masih kayak gaya-gaya lama. Makanya hari ini tuh aku sangat berharap Banda Aceh diisi oleh anak-anak muda yang bisa akomodir suara-suara kayak gitu. Betul. Kenapa Anda nggak maju saja? Ya, maaf dari maju ke aku. Nggak, kan Anda bisa maju di Sabang. Ya kan? Maksudnya bisa di mana aja gitu. Betul. Iya. Tapi tadi kita bahasnya mengenai isu terus ya kan, polemik terus. Pengen bahas lagi ke Bang Afdal lah. Hobi Bang Afdal dulu apa nih? Dari pakaian kayaknya udah nge-gym Bang enggak? Nge-gym nggak? Nge-gym enggak? Olahraga apa Bang? Kalau Afdal tuh tenis. Oh, tenis. Tenis. Kayak saya kenal tuh pemain tenis. Siapa? Siapa? Roger Federer. Bukan. Siapa? Lupa lagi. Aku ingat nih. Aku ingat nih. Ya jangan, maksudnya kan pemain tenis juga. Ya cocok lah untuk Bang Afdal main tenis cocok. Aku bilang inisial aja boleh ya? Nggak usah pakai Ini sih istilah. aman nih. Aku jamin aman nih. Iya. Kok takut gue? Satu kali Takutnya Anda enggak, nanti kok gotong royong ketemu sama dia. Enggak, ini aman, serius aman. aman ya? Iya, bukan main bola. Nonton bola. Tapi iya. Bukan. Berarti Anda enggak dekat sama dia? Mirip. Mirip. Ya memang tenis lah ya. Kenapa hobi tenis Bang? Kenapa nggak olahraga lain kayak Tenis itu karena memang sampai umur kalau mampu 70-an pun masih ada yang main Bang gitu. Oh, iya. Dulu Emang juga itu- kita main bola ya. Bapak saya udah 70 nggak main tenis lagi Bang. Oh, Memang. gitu. Mending buat isi apa kayak gitu kan, lebih banyak ke bawa pulang ke rumah daripada menghabiskan di lapangan tenis kok. Bapak saya. Betul. Ada bapak kawan saya hobinya tenis terus. Air rumahnya nggak diurus. Dia kan air rumah kan macet kan. Bapak main tenis terus. Nggak pernah diurus. Jadi kan mamanya marah. Mana nih Pak kok bapak main tenis terus? Air di rumah macet tuh Pak. Pulang dulu Pak. Karena saya. Mirip ini nih. Hah? Mirip. Aduh. Iya, tapi kalau mau bicarain yang namanya kedekatan sama kita ya, isu hari ini ya. Aku juga pengen bahas ini kali ya. Bahas apa? Kayak 2024 ini tahun yang penting juga buat anak muda. El Samsul kan naik sebagai wapres tuh. Betul. Iya kan? Kok ngeliat gitu kayak mana? Senang kan? Senang lah, maksudnya ada yang mewakili juga gitu. Iya kan? Hari ini kan kita melihat anak muda tuh jangan disepelekan. Iya. Ini di eranya kita gitu. Kita memahami setidaknya 50% Anak muda jangan disepelekan. jangan sepelekan. Apalagi kalau ada bapak di belakang kan. Itu kan mensupport. Privilege itu. Privilege. Iya, privilege. Bang Abdal gimana ngeliat kayak gitu Bang? Fenomena anak muda hari ini bisa merebut suara-suara politik Bang? Ya sebenarnya memang politik ini kenapa kita harus anak muda tadi cerita balik ke tadi. Kita tuh satu potensi, Iya. ya kan. Yang tahu juga masalah anak muda tuh kan kita juga sendiri. Betul. Gitu. Contohnya nih kayak hari ini nih kan. Iya. Kita sama-sama muda, paling nggak tahu nih masalah Bang Soan apa nih ya Iya. kan. Abang juga gitu. Jadi paling nggak ketika yang memimpinnya itu orang yang keterwakilan kita, paling nggak aspirasi kita tuh tersampaikan gitu. Iya. Bang. Kita bisa ngopi ringan ataupun kita sambil sholat nge-game juga bisa saling cerita gitu Bang. Betul. Jadi ya karena memang Bang dominannya masalah kita tuh kan tentang kantong kering tadi Bang. Kanker. Banyak anak muda tuh kanker katanya. Kantong kering. Nah, saya pun sampai shock waktu dengar, kenapa anak muda olahraganya bagus, rupanya terjangkit
Itu katanya. Ada 2 bang. Kanker katanya. Ada 2 bang. Pinjol dan Zeus bang sebenarnya. Iya, itu lagi suka penyakitnya. itu penyakitnya sama tuh. Zeus. Nah, pengennya gitu, kita lebih banyakin kegiatan di sini supaya menghilangkan rasa suntuk bosan tadi. Iya. Dengan ke situ arahnya. Tapi aku juga bingung kali Ed, maksudnya kan ada data terbaru ya kan, menunjukkan SDM anak muda Kota Banda Aceh itu bagus, 80% loh. Ya. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan kanker tadi? Coba gimana menurut Bang Afdal? Ya sebenarnya memang kanker ini kan kantong kering bang kan. Betul. Memang dominan di kita tuh itulah masalahnya memang. Karena memang untuk permodalan kan kita masih belum oke bang. Iya. Modal yang besar mungkin kan kita masih jauh kalah dengan senior kita yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya perlu pemerintah itu hadir kan untuk membantu kawan-kawan muda ini. Contoh kayak event tadi bang. Iya. Kita perlu memperbanyak event tuh biar mungkin orang luar daerah datang, yang luar negeri pun datang. Dulu kita bang di KNPI pernah untuk buat orang lebih senang ke Aceh. Iya. Kita pernah bawa loh penari-penari dari sini, pemusik ikut acara di USM tadi bang di Malaysia. Nama acaranya tuh Indonesian Week gitu bang. Nah, jadi kita kasih tahu loh Banda Aceh itu nggak ngeri yang kayak dipikirin sama mereka. Dulu masih konflik dan sebagainya. Kita udah happy loh. Kita punya berbagai potensi wisata yang ada di sini. Jadi kami sampaikan bang. Nah, dan luar biasa loh. Saya juga bawa wali kota kemarin tuh ke sana untuk lihat gitu. Dan Gimana bang? Abang bawa wali kota ya, ke sana? kebetulan hari itu Biasanya wali kota bawa anak muda, ini abang bawa wali kota ke sana. Ya itulah alhamdulillah kebetulan karena ada adik-adik letting dulu, mungkin kawan-kawan yang masih aktif di Malaysia. Jadi kita minta di-invite dong ke NPI biar kita bisa kolaborasi ya kan. Jadi kolaborasi ke sana, ya itu kita ngajak orang Malaysia, karena kan itu penontonnya itu sampai 50.000 bang. Ada kawan saya tuh Molly dan lain-lain tuh tahu, jadi saksi lah untuk itu. Jadi mereka paling nggak tahu, Banda Aceh rupanya keren loh. Dari Banda Aceh bisa ke Sabang dan sebagainya gitu. Karena memang makin ramai orang hadir kemari, itu kan berarti peredaran uangnya itu jalan bang. Betul, ekonominya bagus bang. Jadi ada yang belanja ini, belanja itu, hotel jalan. Jadi ada multiple effect memang yang akan terjadi ketika rame tuh orang datang ke event-event kita bang kan. Dan job kita pun pertama itu. Betul. Coba buka mak kuning kan. Mak kuning ya. Mak kuning. Kenapa harus mak kuning terus? Mak kuningnya soalnya bagus. Tahu nggak? Ada fakta juga. Ini generasi emas. Generasi emas. Generasi emas. Bisa. Menurut data yang di map Anda kan Pak. Coba lihat di situ dulu tuh. Iya, saya lihat nih. Oke. Itu turis Malaysia paling banyak datang ke Banda Aceh. Banda Aceh betul. Malaysia dan Brunei. Ya. Apakah ini dampak dari pekerjaannya tadi Bang Afdal bawa wali kota ke sana? Bisa jadi. Menurut data statistik, beliau sering pulang pergi ke Malaysia. Ada dalam tahun ini 2 kali bang ya. Nggak tahu mungkin betul bang. Kok imigrasi kok? Ya misalnya untuk bertemu lah. Iya. Ya betul. Tapi emang gimana bang untuk kuliah di Malaysia? Memang apa yang ngebuat beda dengan pendidikan kita di Banda Aceh hari ini bang? Sebenarnya di Malaysia itu kan saya kebetulan hari itu sambil jalan-jalan bang sana. Sambil jalan-jalan tiba-tiba lihat kampusnya yang luar biasa gitu bang kan, dengan source pendidikannya yang tinggi. Contoh di perpustakaannya itu supportnya luar biasa bang, jurnal-jurnal dan sebagainya. Dan kebetulan hari itu lihat jurusan ini bang. Jurusan ini saya kayak senang, masuk lah. Kebetulan hari itu habis kuliah lagi jalan ke sana, di sini belum mulai tes bang. Oh di sana lebih duluan. Lebih duluan. Jadi udahlah saya ke sana. Ya tadi karena basicnya mungkin orang tua saya juga guru, jadi dia pilih yang cepat aja gitu. Jadi kita udah duluan kuliah, udahlah saya coba gitu kan. Memang ya senang lah bang, bisa kita paling nggak ngenambah link di sana. Karena memang bang potensi kita Banda Aceh lah. Kita ini kan yang sangat potensi itu kan ketika kita bisa gabung dengan program-programnya internasional. Contoh salah satunya itu kan kayak IMTGT. IMTGT itu kan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle bang. Saya terpikir dan ikut nimbrung dalam keadaan itu ketika waktu saya kuliah di Malaysia. Kenapa tuh bang?
Jadi kan bikin kita micu potensi IMTGT ini kan kita Sumatera bang, Iya. Aceh, Medan itu masuk. Dulu tuh salah satu juga tenis, program itu bakal berputar bang. Di sana kita dipertemukan dengan calon-calon buyer. Nah, jadi Aceh ini sebenarnya potensi luar biasa ketika kita bisa memaksimalkan letak kita dengan program tadi itu IMTGT itu kalau optimal gitu bang. Makanya penting pemimpin yang sangat aware harus memimpin Aceh, Kota Banda Aceh itu biar tadi itu optimal. Karena kami aja di anak-anak muda dengan kawan-kawan yang muda di KNPI bang, kita bisa loh pergi ke kedutaan di sana, ke konsulat jenderal di Penang untuk diskusi tentang potensi-potensi usaha bang. Potensi usaha. Jadi mereka tuh buka dan mereka ngundang bang, ada namanya tuh Raja Perlis bang. Jadi itu raja apa? Ya raja salah satu di sana tuh. Itu nama daerah, Perlis nama daerah. Perlis daerah. Oh, pikir Mesir kok raja apa nih? Kayak kita ada raja ini, raja itu. pokoknya Raja Gugu. Ya raja salah satu di sana. Jadi mereka tuh ngundang kita tuh di bulan berapa gitu saya lupa untuk kasih tahu potensi Aceh apa loh. Malah di sana tuh bang arang gitu. Arang Cakul. Ya. Itu dibutuhkan di sana. Sedangkan kita di sini mungkin kita tuh buang gitu. Segitunya nggak tahu gitu kan. Jadi saya jumpa sama konsulat jenderal di sana. Kebetulan ada hubungan baik lah, diundang, diskusi lah. Kalian carilah potensi-potensi. Nah, tapi kebetulan kemarin itu keadaan yang buat saya harus selesai kan. Udah selesai KNPI ini. Jadi saya mungkin nggak bisa melanjutkan. Nggak bisa melanjutkan program itu. Ya gitulah bang, karena masanya udah habis gitu. Sebenarnya kan itu potensi. Ya, makanya mungkin perlu wadah baru bang kan. Perlu wadah baru untuk saya bisa loh mengoptimalkan peluang-peluang kita nih. Termasuk peluang kita sendiri, saya sendiri, abang-abang gitu kan. Nah, untuk bisa kita buat lebih apa tadi? Yang arah muaranya itu yang untuk selesain masalah kanker tadi bang. Iya, kanker tadi. Itu kan tadi berarti Bang Afdal nggak bisa ngelanjutin lagi karena udah habis masa jabatannya bisa selesai gitu. Tapi tenang Bang Afdal sekarang udah ada jabatan sekretaris AMPG. Apa itu? Nah, coba apa tuh? Aliansi? Bukan aliansi. Bukan apa aliansi? Angkatan Muda Partai Golkar. Sekarang aliansi aja Pak ya? Iya, aliansi aja emang main game aliansi apa? Nonton ini Rise of Kingdom. Kotaku Iya. sekarang 10 juta pound. Iklannya gitu. Nah, gimana Bang? Jabatan baru apa jabatan lama tuh Bang? Ya alhamdulillah udah 2025 ini mungkin kami udah selesai di Bang minum Bang. Oh, udah hampir selesai. Minum dulu dong. sambil ya. Sambil ngobrol deh, enggak apa-apa. Oh, udah hampir selesai. Atau ganti-gantian kita biar ada yang ngomong ya. Iya. Karena minum sambil ngobrol susah kayaknya bang. Jadi Tahu. betul. Tapi bang, abang lupa ini tadi. Apa tuh? Bismillah. Makanya kalau enggak bismillah enggak kan. Enggak bismillah dulu, bismillah baru kita minum. Iya bang. Aduh, nanti bang refill bisa ya refill. Bisa. Ya oke. Nah, kita sisi ramah lingkungan, Bang. Iya. Kita nggak pakai kemasan plastik kan? Enggak. Karena kan ada yang buatan Israel kan, kita nggak pakai produk-produk itu. Botolnya kita buang, airnya tetap kita pakai. Kalau kita pakai air yang inilah, RO kita pakai RO. Kita pakai RO, Bang. RO gitu ya? RO kita. Pemberdayaan ekonomi lokal lagi. Memang luar biasa. Boykot. Betul. Nah itu biar menghilangkan kanker, kantong kering kan. Kantong kering. Jadi perputaran ekonomi itu di beberapa daerah maju gitu. Jadi kita bisa bikin air lebih bagus. Ya bisa. Aku suka kayak gini. Tadi aku diamin aja nih. Dia mau lagi kencang bang. Biarin aja bang. Kita diamin aja. Bantu dong. Bantu saya. Aduh. Itu juga APG tadi. Iya, itu udah hampir selesai tahun 2025. Insya Allah 2025 selesai lagi. Bang itu program-program apapun juga organisasi-organisasi itu buat apa sih bang? Apa dari partai buat anak-anak muda atau gimana bang? Ya sebenarnya kan AMPG ini juga dia dinaungin juga di bawah partai tadi kan. Tapi di luar yang lebih luas, kita juga gabung di KNPI bang untuk mikirin tadi masalah-masalah tadi. Gitu. Iya. Sebenarnya kan bang organisasi kepemudaan ini penting. Ya. Karena tempat orang
bercerita, bertukar pikiran. Contoh misalnya kayak MPG mungkin tentang dunia-dunia perpolitikan, paling nggak tahu lah siapa orangnya yang harus kita ikut memilih ke depan. Komunitas-komunitas muda kan juga penting Bang, karena saya pribadi ngerasa gini Bang, lebih penting kita kuatkan komunitas, kuatin organisasi, biar anak-anak muda tuh ikut gabung loh Bang. Senang sama Bang Soan nih kan, gabung ngopi Bang sering-seringnya, komunitas Soan misalnya kan. Betul. Nah, daripada Bang mereka tanpa kegiatan ya ngelem gitu, ada lain-lain narkotik dan sebagainya gitu kan. Enggak, Bang Afdal kok masih di itu zaman ngelem Bang. Ngelem tuh Nggak update ya itu. Contoh. Abang bandelnya nggak update. Coba yang bandel paling baru apa? Plaka ya, setahu saya Plaka. Bukan kalau ngelem tuh kayaknya udah jarang kita jumpain Bang. Cuman itu contoh Bang. Contoh. Nah, jadi kan ketika Sekarang mereka mabuk flexing Bang. Mabuk flexing. Mabuk flexing. Kayak mana? Ya mabuk flexing ya, iPhone-nya sewa. Lanyard. Lanyardnya. Lanyardnya juga pokoknya banyak Bang pakai lanyard yang gajinya enggak UMR lagi. Lanyardnya kemana-mana. Oke Bang, lanjut Bang. Ya kan itu tadi Bang, kalau anak muda terlalu luas, mungkin terlalu banyak waktu kosongnya Bang bisa bawa ke yang arah-arah nggak penting ya. Tapi aku juga kadang-kadang ngeliat hari ini tuh At dan juga Bang Afdal, anak muda nongkrong ataupun juga bergabung di satu organisasi ataupun komunitas itu lebih kepada tujuan memperkaya diri Bang. Kayak cari proyek buat memperkaya dia dan kaumnya aja Bang. Padahal kan sejatinya itu harus bisa berdampak nyata kepada sekitar At. Enggak lah, kalau memperkaya diri itu kan itu sebenarnya lumrah gini Bang. Orang memperkuat diri dulu bisa untuk memperkuat kawan-kawannya. Cuman sekarang kan segmennya ada juga udah berbalik Bang. Makanya sekarang udah ada socio entrepreneur gitu kan Bang. Kita ngebuat satu bisnis tapi yang berdampak ke sosial gitu. Kayaknya kan gini Bang. Prinsip Afdal pribadi, kalau kita besarin orang, kita bakal besar gitu Bang. Nah, Afdal buat Bang Soat mungkin ya udah kaya lah gitu, tapi buat lebih berkualitas besar. Itu penghinaan dari Bang. Itu penghinaan dari Bang. Karena dari senyumnya, kalau senyumnya nampak senyum orang kaya nampak ada. Kalau pernah kaya. Jadi itu Bang, balik ke tadi sociopreneur tadi. Ya paling nggak kita pribadi Bang dibilang masuk ke partai memperkaya diri ataupun apapun, ya itu enggak lah. Itu hanya orang-orang yang berpikir miskin namanya. Berpikir miskin itu salah satu tadi iri, dengki dan sebagainya. Semoga kita jadi anak muda harus bisa contohin kita mungkin orang-orang yang selalu berpikir positif gitu Bang. Nah, karena kalau kita berpikir kaya, itulah tadi berpikir positif. Orang yang berpikir pola pikir miskin itu yang tadi negatif. Karena kalau mau mencari kesalahan orang tuh gampang banget, tapi kalau untuk cari solusi itu udah beda cerita. Betul. Gak semua orang mampu akomodir juga. Betul. Yang sempat kita bahas tadi, yang sebelum kita take kan belum ada teman-teman kita nih. Kita bahas yang teman Anda dibilang banyak makan duit ini duit itu. Ya padahal kan itu haknya dia, ya kan? Karena kan beliau yang menjalankan proyek. Ya kalau teman-teman yang bantu, pasti teman-teman juga ikut kaya. Kalau teman-teman ikut kaya, nggak mungkin dia bilang letak Kak Paju pengen. Nah, si bisa bahasa aja. Semenjak di Porkir saya bisa bahasa aja. Oke, Bang. Tapi balik lagi nih terkait dengan AMPG tadi. Tadi kan Abang bilang juga sejatinya kalau ada organisasi kepemudaan itu harus bisa akomodir suara orang banyak gitu. Tapi apakah AMPG benar-benar mengakomodir suara orang banyak atau cuma suara anak muda partainya doang nih? Enggak, seharusnya kan memang organisasi ini harus nampung lah Bang. Semua keterwakilan gitu kan. Nah, kita itu kan punya wadah politik tadi paling enggak untuk bisa mempermudah kita menyampaikan komunikasi yang baik ke pimpinan Bang. Contoh misalnya saya MPG gitu, saya bisa kasih tahu nih ke ketua, contoh misalnya ketua Nurlif lah, yang ketua yang ikut dalam keadaan itu, kan beliau juga bisa menyampaikan ke gubernur ataupun wali kota, orang ini perlu ini loh gitu kan, Bang Soan ini perlu tadi event diperbanyak, itulah mungkin sarananya Bang. Pastinya bukan hanya, kalau dibilang hanya sebatas nampung aspirasinya si kawan-kawan di Golkar aja, kayaknya itu kecil kali gitu kan. Sedangkan kita kan mau besar harus berpikir besar gitu Bang. Jadi kayak apalagi mungkin di situ ya Bang, kayak luas lah mikirnya untuk itu.
Dan abang sebagai representasi pemuda hari ini ya, apalagi pemuda yang produktif dan kreatif ya kan. Apa yang abang lihat belum diakomodir oleh pemerintahan kita hari ini bang? Sebenarnya kan saya nggak tahu nih kita miss-nya di mana gitu kan. Miskin. Misnya di mana? Misnya di mana? Misnya di mana ya miskin? Angkat gelasnya. Mari kita berselang untuk kemiskinan ini. Ya sebenarnya kan bang, minum lagi minum ya? Iya. Saya bentar lagi bang. Betul. Lanjut tentang misnya itu apa bang? Ya, karena orang miskin gampang. gampang emosi juga. Karena aturan pendek. Betul. Lama minumnya, ditungguin loh. Dia lama minum lagi. Ya sebenarnya memang saya itulah tadi nggak tahu miss-nya di mana. Kenapa masalah kita tuh masih tetap ada gitu bang. Ya. Nah, sedangkan saya mungkin yang pengusaha muda lah, maksudnya kita muda masih. Saya juga udah coba gitu untuk buat sesuatu hal yang tadi bang social planner gitu. Karena memang saya tahu tuh cerita kawan-kawan, mungkin saya pribadi ketika ada ngalami masalah-masalah itu ya paling utama tuh masalah ekonomi tadi bang. Yeah. Makanya sebenarnya bingung di mana gitu misalnya kan. Yeah. Nah, kita mau nyoba lebih dalam lagi bang, lebih dalam lagi gitu kan. Nggak kayak Deddy Corbuzier ya. Tidur. Lebih dalam lagi, tapi kan kita perlu ada di dalam itu dulu bang. Yeah. Gitu. Makanya saya juga sekarang kalau cerita apa tadi namanya bang? Social entrepreneur gitu kan. Saya juga udah buat satu platform gitu bang. Platform dulu sebenarnya kita rintisnya itu waktu kita ke NPI. Cuman selesai itu saya coba lah buat satu komunitas namanya itu komunitas usaha teman gitu bang. Usaha teman. Komunitas usaha teman itu juga tujuannya saya itu selain kita ngebuka lowongan kerja, kita juga buat pelatihan-pelatihan gitu bang untuk nyerap aspirasi kawan-kawan tadi. Ya, karena di usaha teman itu kita tahu usaha-usaha apa yang nggak terjamah mungkin banyak nggak terjangkau ya, nggak terjangkau sama pemerintah, kita ikut. Paling nggak kita bisa kasih tahu juga ke kawan-kawan. Karena itu, kayak usaha teman itu dalam bentuk apa deh bang? Maksudnya usaha teman itu isinya kita tuh apa aja? Ya usaha teman itu kan bang lebih ke mempertemukan si yang punya usaha. Ke orang yang membutuhkan usahanya dia itu bang. Contoh misalnya. Salah satu make up lah. Ya. Kebutuhan orang make up itu kan kadang-kadang tinggi deh bang. Betul. Wisuda, nikah, wedding, semua. Sedangkan kami pribadi mungkin waktu butuh usaha itu bingung loh bang, kemana nih? Saya harus cari kemana gitu. Sedangkan orang yang punya skill untuk make up itu tinggi, banyak. Mereka butuh. Dari harga yang rendah sampai yang tinggi. Nggak ketemu tapi bang. Kita buatlah satu usaha teman ini untuk mempertemukan mereka. Paling nggak kami kan kita kan masih ada keterbatasan bang. Paling nggak saya cobanya itu mulai dari daily needs, kebutuhan rumah tangga gitu. Makanya di usaha teman itu kita punya tagline itu kan bermanfaat, memberi manfaat. Dan ada solusi untuk ibu dan keluarga gitu bang. Karena memang kebutuhan dominan itu kan kita anak muda untuk menjawab kebutuhannya orang tua kita mungkin. Nah, makanya hadirlah usaha teman itu untuk ya itulah bang bisa ngebantu. Berarti kayak ojek online ya. Jadi ini kita pemilik platform mempertemukan antara yang punya ojek sama penumpangnya. Betul bang. Semoga kan gini bang, orang yang udah masuk ke usaha teman ini paling nggak udah terverify sama kita gitu bang, nggak sembarangan. Karena kan banyak sekarang bang kita cari, maaf bang ya, salah satu tukang misalnya. AC. Kita kan terbatas tuh, cuman ada mungkin 2 atau 3 nomor HP. Setelah itu kan kita bingung loh. Mau cek di Google udah terjamin atau enggak itu. Karena kan banyak kejadian ketika lagi servis ada yang hilang barang di rumah. Paling enggak orang tahu dari mana nih waktu mesan di komunitas kita di usaha teman tadi, paling enggak udah terjamin lah. Recommended lah. Berarti ini database untuk segala macam vendor yang udah dikurasi secara aman dan terpercaya juga. Yang dibutuhkan makanya. Ini solusi juga sih ya. Karena tadi aku pengen balik lagi ke terkait dengan pemerintah kan. Jadi pemerintah selama ini cuma ngebuat pelatihan misalnya nih. Kayak 6 bulan pelatihan buat profesi ini, profesi itu. Tapi setelah pelatihan tadi itu apa? Outputnya? Nganggur juga nganggur. Kasihan gitu. Makanya dihadirkan ada program-program kayak gini juga supaya apa? Nggak kanker, nggak kantong kering. Itu menarik luar biasa sekali. Sebelum closing bisa kali kita ini
yang namanya tanya-tanya terkait dengan konstelasi politik di Aceh 1 hari ini. Ih, mau Bang Afdal bisa kali ya? Bisa, coba nanyain dulu. Nanya ya? Iya. Bang, kan bakal orang semua sebutin Bang, bakal calon ini, bakal calon itu. Untuk di Aceh 1 nih Bang, Iya. ya kan? Gubernur dan wakil gubernur. Abang ngelihat yang paling strategis dan yang paling potensial itu yang mana Bang? Untuk gubernur ya? Ya, gubernur. Ini berat ya. Harus banget Bang. Ini di TikTok dijamin 20.000 share. 1.000 komentar. Betul. Tapi paling nggak gini bang, paling nggak kan kita nanti kan ini masih wait and see kita kan. Iya. Paling nggak kan kita lihat siapa sih yang bisa ngebawa harapan-harapan kita gitu kan untuk anak muda tadi gitu. Aceh yang lebih baik itu gimana, termasuk kota Banda Acehnya juga gitu bang. Mungkin lebih ke situ bang gitu. Kodenya aja gitu. Kodenya tetap ke arah yang bantuin kita untuk menyelesaikan kanker-kanker tadi bang. Gak bisa disebutkan personalnya Bang? Ya kalau personal kita ini dulu ya. Keras nih. Iya. Kalau mau beli unit kan inden dulu. Ya berarti kan kayak gini kan, kita tahu gimana kapasitas seorang Bang Afdal ini bargain politiknya bagus. Dia tahu nih untuk mengeluarkan satu statement sampai dengan nanti ada dapat kepastian yang jelas juga. Ya, betul. Lihat Banda Aceh hari ini aku juga menarik melihat orang-orang yang mau terjun ke politik kan. Ada dinasti di dalamnya. Iya, betul. Terus kenapa? Iya, betul. Emang salah dinasti? Enggak. Kalau fair and square mah nggak apa-apa. Sip. Yang salah itu kalau KKN, ya kan, sudah memperkaya kaumnya sendiri. Iya. Itu salah kan, Bang. Terus juga ada ngelihat apa lagi ya? Mana di kontes politik hari ini Banda Aceh apa lagi yang kau ngelihat? Ada nama-nama lama yang mau balik lagi. Oh iya, iya. Udah top di luar mau balik lagi nih. Ya, kalau aku hari ini sih nggak ngelihat siapa-siapa, ngelihat yang ini aja lah ya, yang mewakili aja lah. Kalau Siapa? Siapa? Stroke loh. Tahu. Pegerang terus, ketawa terus. Iya. Oh iya. Tapi untuk pemilih pemula kita kan mencapai angka pemilih potensial. Si angka dan data. Sok ngapal. Iya. Ada pemter kita pemilih potensial. Dan pemula di Aceh 2024 itu mencapai 1.012. Enggak, 112.235. Betul. Ya. Udah, nanti kalau angka biasa aja Pak ya. Betul. Kalau agak mulai rabun mata saya sudah. Rabun sih Pak. 112.000 itu besar buat Banda Aceh. Ya. Potensialnya. Hari ini tuh Bang Afdal ngelihat angka 112.000 itu mau diapain tuh Bang? Oh besar lah. Saya tetap arahnya tadi bang, tetap untuk ekonomi anak muda lah bang. Karena memang itu udah luar biasa fatal gitu bang. Kita nggak mau lagi nambah pengangguran di kota Banda Aceh, nggak mau lagi ada anak muda yang ikut mencuri lagi gitu. Beberapa tahun terakhir ada banyak trust isu terhadap pemerintah dari anak muda. Apa yang bisa Bang Afdal sampaikan supaya 112.000 ini nggak jadi swing voter lagi, dia tetap yakin dengan pilihannya dan nggak golput? Apa Bang? Ya sebenarnya kita mau buat perubahan, ya kita anak muda kompak lah. Kompak bersama siapa sih calon-calon pemimpin kota Banda Aceh ini yang betul-betul keterwakilan kita. Ya. Jangan golput gitu. Kalau nggak kapan kita anak muda tuh mimpi. Iya gitu. betul. Kalau kita golput kita punya harapan ya, tapi kita golput ngapain? Kadang-kadang juga kita anak muda kan jangan mikir gini bang. Banda Aceh bisa kasih apa ke aku loh gitu bang kan. Tapi kita sekarang harus balik bang. Aku bisa kasih apa ke Banda Aceh itu. Menarik. Kita balik ini ya kan stigma. Iya, stigmanya terbalik. Harus seperti itulah. Ya. Sip. Ke depan ada program apa terdekat nih? Siapa tahu kita bisa ikutan juga ya kan? Kita support juga. Betul, gitu kita support juga nih. Ya, kalau program kita lebih pemberdayaan tadi bang, pemberdayaan ekonomi anak muda. Kita turun-turun lah ke usaha-usaha yang ada, pengen tahu masalahnya apa bang. Karena Banda Aceh juga mungkin di aplikasi saya dalam waktu dekat ini selesai bang kan, nanti bisa kita kasih nampak lah ya kan. Nanti kita promoin juga tuh aplikasinya. Kita juga kepingin di satu button di platform kita tuh. Ya mungkin ada Banda Aceh Quick Response gitu bang. Banda Aceh Quick Response. Banda Aceh Quick Response itu mungkin satu button yang untuk orang bisa butuh bantuan gitu tinggal tekan aja. Contoh misalnya kan bang, yang selama ini pernah kami jalan ada salah satu komunitas di komunitas kita orang tuanya sakit gitu tiba-tiba. Paling nggak button itu bang bisa ngebawa dokter-dokter yang aware tentang kesehatan datang mereka ke rumah gitu. Bisa bantu dengan quick respon gitulah. Kan penting bang. Contoh abang ada kecurian,
apa paling enggak kita yang orang-orang lagi nyantai ngopi, ada kejadian lo, ayolah kita bantuin gitu. Kayak yang 911 ya. Tadi kayak kaget dan kagum ya, bisa bersamaan dengan program katanya beliau pengen datangin dokter ke rumahnya gitu. Karena buat janji sama dokter apalagi spesialis itu susah. Betul. Coba kok ke rumah sakit Zainal Abidin itu waduh ngantrinya panjang, kok harus cari waktu yang pas dan orang sakit kalau ikut ngantri juga kayaknya nggak oke kali kan. Dan program Bang Afdal tadi pengen bawa dokternya langsung ke rumah yang sakit. Iya, betul. Ini ide yang mulia dan semoga kita bisa mengaminkan ide kayak gini. Amin. Sebenarnya Bang kalau yang itu saya tambah dikit lagi kan. Itu sebenarnya bukan ide aja Bang. Alhamdulillah kita udah jalan. Jadi kan kasih tahu dong, kita nggak tahu misalnya Bang. Karena kan ada nama satu lagi platform Bang, itu namanya familysehat.com. Familysehat.com. Itu untuk lebihnya memang segmennya itu ke ibu dan anak Bang. Kayak tadi itu. Coba saya kirim ke mama saya. Ya mantap mama saya butuh gitu. Familysehat.com. Familysehat.com. Itu udah ada akses di mana Bang? Gimana Bang? Aksesnya di Banda Aceh kah? Atau di mana? Sementara masih di Banda Aceh Bang. Oke, sama nggak bisa, nggak jadi. Kata mama saya Masih kemarin aja. Mama saya kemarin. Oh pindah sini. Boleh. Karena memang kan Bang, selain dokter, selain perawat, karena memang masih banyak butuh Bang. Karena contoh gini Bang, di rumah sakit mereka udah selesai operasi contoh, ya kan? Operasi anaknya lah. Tapi kan untuk butuh hanya buka plastik bekas luka jahitan, itu kan harus ngantri lagi lama gitu. Sedangkan kita siapin family sehat tadi itu untuk si bidan ataupun perawat bisa datang ke rumahnya gitu. Anak-anak dulu kan Bang, saya bentuk itu waktu COVID Bang. Kan karena akses orang itu kan terbatas. Paling enggak saya buat family sehat ini biar kalian di rumah aja lah, biar kawan-kawan dokter ini yang samperin. Paling enggak resiko untuk anaknya, untuk ibu hamilnya itu lebih kecil gitu Bang. Paling enggak gitulah Bang. Semoga kita bisa bermanfaat ke banyak orang dan bisa memberi manfaat ke orang banyak gitu. Tepuk tangan untuk family friendly. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Boleh minum lagi Bang? Boleh minum lagi dong. Ya, memang kita butuh sih anak muda-muda yang seperti itu ya, maksudnya yang punya pemikiran-pemikiran itu sebenarnya brilian sih Rud, yang nggak semua orang seperti memikirkan itu. Mungkin ada terpikirkan, ya terpentok lagi dengan biaya, supporting juga. Ya kita semua kan butuh support untuk bisa menjalankan itu. Support, ya betul. Aku juga hari ini ngelihat sosok seorang Bang Afdal itu jauh dari ada bayang-bayang dinasti ataupun juga ada orang tua di belakangnya ataupun juga ada gimmick-gimmick. Orangnya nggak gimmick, kayak orangnya emang multi lagi murni buat ngebantu orang aja. Bahkan sebelum beliau itu duduk di posisi pemerintahan ataupun juga organisasi udah ngebantu dengan program-program kayak gitu. Udah mulai ya. Kenapa yang mau disampaikan kita di podcast ini adalah untuk nasihat biasanya ya. Kamera sebelah sini Bang. Sebelah situ Bang. Itu nasihat untuk anak muda. Ayo Bang. Hari ini kan kita bareng-bareng, semoga kita bisa ngambil waktu yang lebih baik untuk keadaan yang positif Bang. Karena kayak tadi hidup itu cuma satu kali, jadilah yang berarti katanya. Semoga kita nggak golput untuk menjelang pilkada nanti. Semoga kita bisa berkontribusi positif ke kota kita yang kita cintai ini Bang. Bermanfaat, memberi manfaat. Oke. Luar biasa. Sebelum closing, aku juga mau kasih tantangan buat Bang Afdal. Apa tuh? Karena kan Bang Afdal tadi katanya dekat sama orang, peduli sama orang. Tapi ini nggak gimmick kan Bang ya? Dan aku pengen nantang Bang Afdal itu bisa ada live podcast bareng kita. Hadirin anak-anak muda, hadirin siapapun Ria Kota Banda Aceh untuk bisa sharing bareng di sana. Diskusi bareng. Aturnya Menarik. Nggak ada jarak. Nggak di laut mungkin enak Bang. Boleh. Berarti kita kasih nama podcastnya Todong Afdal. Todong Afdal kan diskusi langsung tuh. Ada setting kan. Iya boleh. Betul Bang. Boleh Bang. Oh berarti maksudku yang kemarin diskusi itu Todong? Todong dan ini setting. Di Pak Haji ya. Tolong dipakein shot. Ya udah terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang. Teknologi pamit. Saya Mas pamit. Dan juga Bang Abdal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.